Ya, selamat malam semua. Tadi yang dibicarakan itu memang kenyataan ya. Kita ini semakin berumur, ya semakin lemah, semakin sakit-sakitan. Ya, itu Alkitabiah, saudara. Kenapa Alkitabiah? Ada ayatnya. Paulus itu pernah mengatakan di jemaat Korintus ya, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, nah artinya semakin lemah karena usia. Saudara, apa artinya lemah, semakin merosot? Ya sakit-sakitan juga. Tapi yang terpenting, manusia batiniah, manusia rohaniah itu harus semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin kuat. Amin, saudara. Manusia batiniah, manusia rohani harus terus diperbarui. Ya, melalui firman kita ini disegarkan, kita diperbarui, saudara. Makanya tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau ada ajaran yang mengatakan kutuk sakit penyakit dihancurkan dalam nama Yesus, nah itu maksudnya apa itu? Saya juga bingung gitu, saudara ya. Jadi kalau di YouTube saudara dengar kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit sudah diangkat oleh Yesus, artinya kita nggak pernah sakit, katanya gitu. Tapi kenyataannya umur bertambah, saudara, kita juga sakit gitu loh. Nah, saya juga merasakan sejak umur 50 tahun ini penyakit nggak saya harapkan, nggak saya undang ya datang, saudara. Gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, istilahnya berdamai, berteman ya saudara dengan penyakit yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Bukan berarti kita tidak menjaga kesehatan. Oh sudah, Pak Sarip olahraga, mungkin yang lain juga sudah olahraga, pola makan dan lain sebagainya. Tapi kok ya sakit juga? Ya jawabannya Pengkhotbah pasal 3 ya Bapak Ibu ya. Ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh. Nah, gitu aja. Oke, malam ini saya mau melanjutkan di Lukas pasal 5. Saya berharap Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu ya, saudara. Lupa tadi saya tidak mengingatkan materi kita Lukas pasal 5, gitu ya. Nah, semoga bisa dibaca di rumah masing-masing selama seminggu ini. Nah, ini pasal yang panjang, terdiri dari berapa? 4 perikop ya. 4 perikop. Sepertinya nggak mungkin bisa selesai, paling hanya 2. Saudara, nanti Rabu depan saya lanjut karena Pak Bambang juga berhalangan kuliah. Jadi doakan Pak Bambang ini ambil doktor Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa. Yang ngajar doktor. Saudara, supaya pemahamannya lebih baik ya, saudara, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bersyukur kita masih mau belajar. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang belajar, Pak Bambang, saya juga masih belajar sampai hari ini. Ada seminar-seminar ya, saya mesti ikut juga, saudara. Kita sama-sama belajar. Oke, kita lihat Lukas pasal yang ke-5, saudara-saudara. Nah, kita lihat Lukas pasal 5, yaitu judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, di sini saya beri judul penjala jiwa saja, ya, saudara, penjala manusia atau penjala jiwa. Mari kita melihat ayatnya, sudah saya tulis di situ, bantu bisa melihat ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon.
kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, bagaimana perasaan kita ya ketika sudah bekerja keras tapi tanpa hasil, saudara. Nah saya merenungkan bagian ini, Simon Petrus juga pasti stres ya, saudara. Sudah bekerja keras tanpa hasil. Apalagi kondisi sulit, sudah bekerja ekstra keras, toh juga tanpa hasil atau hasilnya sedikit atau bahkan kurang, saudara. Nah kalau dalam konteks ini, itu Petrus ketika pulang bisa ditanya sama istrinya ya, saudara, bisa mungkin dicurigai juga yang macam-macam. Ya mana hasil kerjaan? Ya hasil tangkapan ikan yang dijual kemudian dijadikan uang mana, saudara? Nah saya bisa membayangkan perasaan Petrus saat itu. Dan juga perasaan kita ya, ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak ada, saudara. Nah, lalu kita bisa melihat berikutnya. Ikut Yesus, kemudian kembali bekerja. Nah, ternyata Petrus ini, saudara, kalau saudara bandingkan Matius 4, ya, lalu Lukas 5 yang kita baca, kemudian Yohanes 21 ayat 3 sampai 14, ini paling tidak ya 2 kali ya, saudara, pergi nangkap ikan. Nah, kalau di Matius pasal 4 itu sudah dipanggil oleh Yesus. Memang backgroundnya sebagai nelayan dengan Yakobus dan Yohanes, teman-temannya tadi itu, saudara. Nah, ketika Yesus datang, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan mulai sekarang kamu kujadikan penjala manusia. Dan Alkitab berkata, saat itu, saudara, Petrus, Yakobus, Yohanes itu meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan ikan-ikannya, bahkan meninggalkan papahnya, ya, Zebedeus tadi itu, saudara. Ternyata Petrus sepertinya bekerja juga di yang punya kapal, saudara, yaitu Bapak Zebedeus pengusaha ya pada zaman itu. Nah, sudah tinggalkan segala sesuatu, lalu ikut Yesus. Nah, tetapi kita lihat di Lukas pasal 5, saudara, setelah ikut Yesus tinggalkan segala sesuatu, kembali lagi bekerja. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ini kok bekerja lagi? Nah, kita lihat Petrus ini kan punya keluarga. Ya, saudara, yang lalu kita sudah belajar ada ibu mertuanya yang sakit demam itu ya. Nah, Petrus kan punya keluarga. Nah, saya percaya Petrus sebagai suami, memang soal anak nggak disebut apakah punya anak, tapi yang jelas punya istri, punya mertua ya, saudara. Seorang pria, suami yang bertanggung jawab, makanya bekerja, saudara, kalau kita lihat di situ. Jadi sudah ikut Yesus, kemudian di kesempatan yang lain bekerja lagi. Nah, memang ada orang yang mempermasalahkan, kalau sudah melayani Tuhan, full timer katakanlah, jangan bekerja di luaran. Nah, ada anggapan yang seperti itu, saudara. Sebab kalau bekerja di luaran, bahkan seolah-olah itu didualismekan, ya, pekerjaan duniawi atau pekerjaan yang rohani, saudara, atau surgawi. Ya, jadi dibedakan seperti itu. Sebab kalau sudah melayani Tuhan, kemudian bekerja lagi di sekuler, wah pasti nggak akan diberkati, katanya gitu. Jadi usahamu pasti sia-sia. Nah, bener toh Petrus, katanya begitu ya saudara. Dia sepanjang malam bekerja keras, harusnya waktunya tidur, tapi seharian ya kemungkinan besar nggak nangkep apa-apa, dilanjutkan istirahat malamnya, saudara, itu pun tidak dipakai untuk tidur, tapi tetap juga nangkep ikan, bayangkan saudara. Tapi satu pun nggak ditangkap. Nah, itu kalau meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, katanya gitu. Nah, kita melihat lagi Yohanes 21, ketika Yesus mati lalu dikuburkan, bangkit. Nah, di dalam tubuh kebangkitannya, Yesus ini menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan Petrus dengan teman-temannya sudah diberi penampakan diri Kristus. Tapi kisah ini, Yohanes 21, Petrus itu dengan teman-temannya, karena Petrus yang ngajak, aku mau nangkep ikan, ya siapa mau ikut. Nah, beberapa temannya itu pergi ikut nangkep ikan juga, saudara. Tapi memang sekali lagi dikatakan, saat mereka menangkap ikan, tidak mendapatkan hasil. Sampai Yesus yang memerintahkan, ya, Yesus yang istilahnya mengatakan sesuatu untuk dilakukan, barulah mendapatkan tangkapan ikan itu. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat apakah boleh seperti ini atau tidak boleh. Nah, nanti kita akan renungkan. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat di sini konfirmasi panggilan atau peneguhan dari panggilan.
Nah, Petrus itu sebagai murid Kristus, saudara, karena masih labil ya, kalau kita lihat di situ, makanya terus diteguhkan, ya saudara, dikonfirmasi di dalam panggilannya supaya ayo kembali lagi ikut Tuhan, ayo kembali lagi melayani Tuhan. Nah, kalau konteks kita, kadang kita ada lemahnya, betul enggak saudara? Kadang kita mulai mundur dari Tuhan, karena menghadapi pergumulan hidup, masalah, kita mulai mundur dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar, seolah-olah firman Tuhan itu memanggil kita kembali, ayo balik kembali, gitu ya, mengajak kita kembali, saudara. Makanya firman Tuhan itu sangat penting, karena itu merupakan cara yang dipakai Tuhan untuk memanggil saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian-bagiannya. Saya beri poin di situ, diteguhkan melalui firman Tuhan. Nah, ayat 1 sudah lihat di situ, ya, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Kenapa? Karena memang orang yang mengikutinya terlalu banyak, saudara. Penafsir mengatakan kalau dibawa ke bait suci atau ke rumah ibadat tidak mungkin, ya, karena jumlahnya benar-benar terlalu banyak, saudara. Dan kondisinya juga Yesus waktu itu memang sedang di dekat, ya, daerah pantai Genesaret, saudara. Kata lainnya Galilea atau Tiberias. Nah, ini namanya berbeda tapi tempatnya sama, saudara-saudara. Makanya jangan sampai bingung ya kalau Yohanes 6 itu disebut Tiberias, ya gitu ya. Di bagian yang lain Galilea, di Lukas ini Genesaret. Jadi ini 3 nama yang berbeda tapi menunjukkan satu tempat yang sama. Nah, Yesus ada di sana, firman Tuhan mengatakan orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Tuhan. Wah, ini luar biasa ya, saudara. Ini sikap antusias, semangat, gairah, ya, niat untuk mendengarkan firman. Saudara, memang di bagian yang lain, ya, orang banyak itu ikut Yesus, motivasinya macam-macam, saudara. Ya, di Matius pasal 4 itu jelas ya, setelah Yesus memanggil murid-murid, orang banyak ikut Yesus. Nah, macam-macam tuh motivasinya. Ada yang ingin sembuh sehingga membawa banyak orang sakit kepadanya. Terus di Yohanes 6 itu mereka kelaparan, ya saudara. Lalu ikut Yesus supaya ada mujizat. Ya betul, Yesus lakukan mujizat. Jadi kita melihat memang berbagai macam motivasinya orang ikut Yesus, orang percaya Yesus, ya saudara-saudara. Tapi hari ini kita melihat satu bagian yang sangat penting, yaitu apa? Mereka berkerumun mengikuti Yesus, saudara-saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Nah, artinya apa? Mereka antusias, semangat untuk mendengar. Kenapa? Karena waktu Yesus mengajar, berkhotbah, itu di Matius pasal yang ke-5 sampai 7 itu ayat terakhir mengatakan orang banyak itu kagum, orang banyak itu takjub, Bapak Ibu, karena Yesus itu mengajar berkuasa katanya. Ya, penuh hikmat. Tidak seperti ahli Taurat, orang Farisi mereka. Nah, mereka padahal guru-guru yang hebat, saudara. Tapi Yesus lebih hebat dari mereka semua. Kenapa? Kalau kita baca di Yohanes, karena yang disampaikan Yesus, ajaran yang diajarkan, dikhotbahkan itu berasal dari Bapa. Ya, nah ini khotbah yang benar-benar membangkitkan semangat, yang mengubah hati orang, yang menjadikan berkat bagi banyak orang. Kalau firman Tuhan yang disampaikan, yang kita beritakan, yang kita saksikan itu memang benar-benar berasal dari Bapa. Makanya terutama hamba Tuhan ketika mempersiapkan bergumul, berdoa gitu ya Bapak Ibu, supaya diberi hikmat oleh Tuhan, supaya roh Tuhan, hikmat Tuhan itu mengalir untuk disampaikan. Lalu Bapak Ibu yang membaca firman juga begitu, mohon Roh Kudus memberi pengertian. Wah, kalau itu diberikan, saudara, itu benar-benar firman Tuhan yang memberi kita semangat untuk menjalani kehidupan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk mengiring Tuhan. Nah, jadi kita tidak mungkin tanda petik bosan dengan firman. Enggak, saudara-saudara. Gitu ya. Kenapa? Karena firman itu yang berkuasa di situ. Nah, jadi diteguhkan melalui apa? Panggilan kita itu, pelayanan kita itu, saudara, firman. Ya, seperti orang banyak itu tadi mendengarkan firman. Nah, kita bisa melihat firman itu yang akan menjamah hati mereka, membuat mereka berubah, membuat mereka bertobat. Kemarin kita sudah belajar di Yohanes Pembaptis di Lukas pasal yang ketiga, di mana firman Tuhan diberitakan mengubah hati orang-orang yang
mendengarkan pada saat itu. Nah, lalu Yesus mengajar di atas perahu Simon, tadi dikatakan ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Firman Tuhan itu terus diajarkan dimanapun. Ya, saudara. Tidak harus di rumah Allah ada pemberitaan firman Tuhan. Benar ya, saudara? Orang Farisi, ahli Taurat, ya, mengajarnya hanya di bait Allah. Saudara. Tapi Yesus, ya, mengajarnya di rumah ibadat, itu sinagoge. Sebenarnya di situ konteksnya bukan untuk ibadah sebenarnya, walaupun namanya rumah ibadah, tapi untuk belajar Taurat pada masa itu. Dan yang terpenting, Yesus mengajarnya bukan di dua tempat ini, bahkan di bait Allah pun, saudara, Yesus tidak diizinkan untuk berkhotbah, karena orang Farisi atau pejabat bait Allah memandang Yesus itu penginjil atau guru keliling yang nggak punya murid. Jadi pada masa itu kan ada aturan, kalau belum punya murid itu nggak boleh mengajar di bait Allah. Minimal muridnya 40 orang, saudara. Nggak mungkin bisa mengajar di bait Allah. Lalu umur juga, saudara, ada batasnya. Kalau tidak salah 40 tahun, tidak boleh mengajar di bait Allah. Ya, seperti itu, saudara. Komentar yang saya baca ya. Jadi wajar, Yesus waktu itu kan masih berumur 30 tahun. Jadi secara umur belum di luar kualifikasinya. Lalu yang kedua, Yesus nggak punya murid, saudara. Tapi padahal kalau mau jujur, murid Yesus kan banyak, di samping 12 orang kan ada 70 murid ya. Bahkan yang ratusan bahkan ribuan itu kan ikut Yesus. Ya, tapi bagi orang Farisi ahli Taurat yang berkuasa di bait Allah, Yesus masih belum memungkinkan untuk di sana. Makanya firman Tuhan mengajar dimanapun Yesus berada, tempat seperti apapun, Bapak Ibu, Yesus bisa mengajar. Dia pakai kesempatan itu, tempat itu untuk mengajar. Ketika ada di dekat danau, dia mengajar. Ketika di ladang, saudara, Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pada saat itu. Luar biasa. Jadi firman Tuhan terus diajarkan dimanapun, saudara. Tempat apa saja bisa dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang, online, firman Tuhan lebih banyak diberitakan dan diajarkan. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan ya, saudara. Sudah mudah sekali kita boleh dengar firman, belajar firman. Makanya kita mau seperti orang banyak itu, penuh antusias, gairah, semangat untuk belajar, mempelajari firman Tuhan. Nah, lalu ayat 4 dan 5, kita ketemu dualisme tadi yang saya sampaikan di depan. Pekerjaan dan pelayanan, apakah dibedakan? Ya, saudara. Nanti kita akan diskusikan apakah dibedakan antara bekerja dan pelayanan. Ada yang mengatakan, oh berbeda. Kalau bekerja ini kan untuk majikan, ya, untuk tuan kita, untuk bos kita, untuk pimpinan kita. Tapi kalau pelayanan kan itu untuk Tuhan, katanya gitu, saudara. Tapi kalau kita lihat Alkitab, coba sudah lihat Kejadian 2:15 di situ, Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja itu jauh sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, usahakan dan peliharalah taman di Eden ini, saudara. Nah, itu kan berita perintah untuk bekerja. Nah, kalau begitu itu rohani apa duniawi, saudara. Apalagi Matius 20 ayat 1, di situ jelas ya. Hal kerajaan surga seumpama, ya, seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Kalau di situ nggak disebut seumpama, biasanya yang rata-rata dipakai itu kan kerajaan surga seumpama. Tapi di situ dikatakan kerajaan surga sama, Bapak Ibu. Sama seperti seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Loh, beda ya. Kalau seumpama kan berarti berbeda tapi diumpamakan. Tapi di sini kerajaan surga sama. Seperti seorang tuan rumah yang bekerja untuk kebun anggur. Bekerja untuk kebun anggur, ya ini kan sama seperti pikiran orang ya. Itu kan duniawi, bekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Tapi ternyata firman Tuhan mengajar kepada kita malam ini, tidak ada istilah dualisme ini sebenarnya. Jadi ketika kita bekerja, sebenarnya kita juga pelayanan. Ya, ketika kita pelayanan, kita sebenarnya juga bekerja. Artinya apa? Saudara, di Kolose juga menjelaskan ya, kalau kita ini bekerja sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apa artinya, saudara?
Berarti memang Alkitab mengajar tidak ada perbedaan. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya tidak ada perbedaan, ya sama. Apapun yang kita lakukan sebenarnya sama seperti untuk Tuhan. Nah, kalau untuk Tuhan berarti yang terbaik, berarti serius, berarti penuh tanggung jawab. Karena untuk Tuhan. Nah, kalau untuk pimpinan saja, ya saudara, bos yang ada di dunia saja, kalau kita sebagai karyawan, itu pun kita melakukan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab. Apalagi firman Tuhan mengatakan kita melakukannya itu sama seperti untuk Tuhan. Makanya sampai Paulus juga mengatakan, jika engkau makan atau minum, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Jadi benar-benar kita mempersiapkan dengan baik. Nah, lalu pengakuan Petrus kepada Tuhan. Sepanjang malam aku bekerja keras, tapi tidak ada satupun yang kutangkap. Nah, saudara, kalau kita lihat Danau Genesaret, ya Galilea atau Tiberias tadi, itu banyak ikan, Bapak Ibu. Ya, jadi mustahil kalau namanya nelayan tidak dapat menangkap satu ekor pun. Ya, gitu ya, saudara. Apalagi Petrus itu nelayan yang berpengalaman, ya katakanlah begitu. Memang pekerjaannya, jadi tidak mungkin tanpa hasil. Ya pasti ada ikan yang ditangkap, saudara. Dan kita boleh melihat, ya saudara, memang Danau Genesaret terkenal banyak ikannya. Tapi malam itu firman Tuhan mengatakan Simon Petrus sudah bekerja sepanjang malam, tapi satu ekor pun tidak ditangkapnya. Ya kenapa, saudara? Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Apakah Petrus lari dari panggilan? Nah, ada yang menjawab begitu ya. Sudah ikut Tuhan, sudah jadi murid Tuhan, jangan bekerja sekuler lagi. Makanya nggak nangkap apa-apa, nggak dapat hasil. Ada yang mengatakan begitu. Tapi benarkah? Ya, coba kita lihat. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus datang dan mengatakan tebarkan jalamu, ya akhirnya firman Tuhan mengatakan Petrus itu taat. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu, akhirnya Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, artinya apa di sini? Taat tanpa syarat. Apa artinya? Ketaatan mutlak kepada perkataan Yesus itu penting tanpa melihat hasilnya. Bagian ini Tuhan Yesus tidak menjanjikan. Bapak Ibu, perhatikan ya, di ayat yang kita baca tadi. Tuhan Yesus tidak berkata, kalau engkau menebarkan jalamu, engkau akan menangkap banyak ikan. Enggak, saudara-saudara. Gitu ya. Tuhan hanya mengatakan tebarkan jalanmu, bertolaklah pergi ke tempat yang lebih dalam. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Saya dan saudara sebagai orang percaya seharusnya begitu ya. Firman Tuhan memerintahkan apa, menuliskan apa, Bapak Ibu. Kita harusnya melakukan tanpa kita bertanya nanti dapat apa, tanpa bertanya nanti apa, istilahnya akan menerima apa. Enggak, saudara. Sebab kalau diberi iming-iming kemudian mau melakukannya, itu namanya seorang anak kecil. Benar ya? Katakanlah kita punya anak masih kecil atau punya cucu, coba mau melakukan seperti yang kita harapkan, saudara. Umumnya ya, nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang ini canggih-canggih ya, saudara. Tapi umumnya kalau ada embel-embelnya mau melakukannya. Nah, itu berarti kan ketaatannya mau melakukannya karena pakai syarat-syarat tuh, saudara. Tapi hari ini kita melihat, saudara, Petrus mau melakukannya, tidak mendengar Yesus menjanjikan. Di bagian yang lain mungkin Yesus menjanjikan, tapi dalam bagian itu Yesus nggak menjanjikan apa-apa. Taat saja, lakukan saja, saudara. Nah, walaupun ayat lain mengatakan, berikutnya mengatakan apa? Petrus menangkap sejumlah besar ikan sampai perahunya hampir tenggelam. Nah, kita nggak boleh melihat hasilnya terlebih dahulu, Bapak Ibu, tapi yang terpenting kita mentaati terlebih dahulu. Lalu ayat yang ke-8, nah ini yang penting. Ternyata ini poinnya, saudara-saudara. Petrus melalui peristiwa, ya, yang sudah sepanjang malam nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Resikonya kalau pulang, pasti istrinya, pasti keluarganya ya, saudara akan menuntut dia. Ternyata firman Tuhan mengajarkan malam hari ini, Petrus dicelikan mata rohaninya kembali. Walaupun di bagian terdahulu, Petrus mungkin sudah mengenal siapa Yesus.
Buktinya mau meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Tapi bagian ini Petrus diteguhkan lagi, dikonfirmasi lagi tentang imannya yang dipercayai, yang diikuti, yaitu Yesus. Siapa dia? Coba saudara lihat. Ketika banyak ikan yang sudah ditangkap, perahunya hampir tenggelam kata Alkitab. Simon Petrus tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, ya, ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, hal apa? Banyak ikan yang ditangkap, mungkin di luar dugaan, tidak pernah dapat ikan sebanyak itu, saudara. Petrus tersungkur menyembah dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Saudara, harusnya responnya Petrus kan berterima kasih ya, saudara. Dia senang, dia bersuka cita dapat menangkap ya banyak ikan. Harusnya kan berterima kasih. Coba kalau Yesus engkau tidak memerintahkan, tidak menasihatkan, gak mungkin aku dapat ikan. Harusnya berterima kasih. Mungkin bahasa kita, Petrus ini tidak tahu berterima kasih, ya saudara. Tapi sebenarnya coba lihat, Petrus sedang dibawa Tuhan, tahu siapa Tuhan itu. Jadi bukan sekedar guru, bukan sekedar manusia yang baik, ya, bukan sekedar apalagi orang anak Daud lah, anak Abraham lah, orang memanggilnya seperti itu. Tapi malam ini, saudara, saat ini Petrus dicelikkan, Yesus adalah Tuhan. Dan dia sampai bertekuk lutut menyembah, bahkan dikatakan tersungkur. Apa arti tersungkur? Kalau sudah lihat kamus, delosor gitu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar mau menunjukkan yang di hadapannya itu bukan sekedar tukang kayu, backgroundnya bukan sekedar guru yang mengajarkan hal-hal yang baik, bukan sekedar orang-orang pribadi yang bisa melakukan mujizat, tapi hari itu Petrus dicelikkan kembali bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang layak menerima penyembahan itu. Dan Yesus tidak keberatan disembah, saudara-saudara. Ya, kalau manusia yang lain atau malaikat ketika disembah, saudara, mereka menolak penyembahan itu. Ya, kalau kita baca di surat Wahyu itu, saudara, ada malaikat Tuhan yang mengatakan kepada Rasul Yohanes itu mau menyembah malaikat itu. Tapi malaikat berkata, oh jangan, aku ini hamba Tuhan sama seperti engkau. Sembahlah Allah saja, Tuhan saja. Nah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan, tidak mungkin mau menerima penyembahan. Tapi konteks ini, Petrus menyembah dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Berarti saudara benar bahwa dia adalah Tuhan ya. Dan yang terpenting Petrus sedang berhadapan dengan siapa, dia tahu. Makanya ketika dia tersungkur, saudara, sujud menyembah dia, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia menyadari keberdosaannya. Makanya dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Aku tidak layak bertemu dengan engkau. Aku tidak layak berhadapan dengan engkau yang adalah Tuhan, Allah satu-satunya juru selamat itu. Nah saudara, bukankah sikap ini harus kita miliki ya? Dengan segala kerendahan hati, kita boleh mengakui ketuhanan Kristus itu. Dengan sikap sujud menyembah kepadanya. Walaupun di dunia ini kita dihormati oleh banyak orang karena kedudukan dan jabatan kita. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita nggak ada apa-apanya. Kecuali satu, sama dengan manusia yang lain, yaitu orang yang berdosa. Nah, akhirnya Petrus lebih mengenal Yesus. Tetapi dia boleh melihat yang dikenalnya itu adalah Tuhan, saudara, Allah satu-satunya yang menyelamatkan. Lalu bagian terakhir, ayat 9-11. Nah, di situ ada janji Tuhan ya. Saudara, Tuhan berkata, jangan takut, mulai sekarang kamu menjadi penjala jiwa. Panggilannya diperbarui. Paling tidak 2 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kamu bukan menjadi penjala ikan lagi, tapi mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia, penjala jiwa. Artinya apa, saudara? Menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan. Konsekuensinya diulangi lagi di situ, akhirnya mereka, Yakobus, Yohanes, Petrus juga meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan perahu ikan. Nah, saudara lihat ya, ikan yang banyak ditangkap tadi itu loh, saudara. Untuk siapa? Nggak dibawa pulang loh. Ya, ini pikiran saya ya, pasti dibagi-bagikan ke nelayan-nelayan yang lain itu ya, saudara. Kemarin itu Minggu habis ibadah, ada mahasiswa saya yang datang.
Saudara minta tanda tangan bimbingan itu ya, tesisnya. Lalu dia itu sambil bawa roti Bapak Ibu. Ya. Terus sampai rumah saya buka, 30 potong Bapak Ibu Saudara. Lah, saya hanya sendiri kan, istri sama anak saya ada di luar kota seminggu Bapak Ibu, sampai Senin depan baru kembali ya, saudara. Ini terus bagaimana ini? Siapa yang mau habisi saudara? Gitu ya. Ya memang enak gitu, tapi siapa yang sanggup menghabiskan? Saya hanya makan satu saja, saudara. Wah, ini gimana ya? Lalu ingat, minggu sore ada kaum muda, saya bawa, saudara-saudara. Onset, ngundang yang lain yang datang banyak, ya sudah, saya bawa lalu dibagi-bagikan di sana. Nah, saya percaya Petrus waktu nangkep banyak ikan, pasti dibagi-bagikan. Dan yang terpenting di sini adalah dia tinggalkan segala sesuatu, lalu ikut Yesus. Nah, ada istilah full time atau full heart ya. Sepenuh hati itu yang penting ya, atau penuh waktu ya dua-dua. Tapi kan Bapak Ibu Saudara waktunya ada di kantor, tapi yang penting berarti di sini adalah sepenuh hati. Nah, itulah bagian yang pertama, perikop pertama, panggilan yang diperbaharui. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Pak Syarif dulu.